Hai, shalom adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Claudia. Anak-anak Tuhan yang berhikmat di masa pandemik ini supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain dengan disiplin diri kita sendiri. Pertama, yang paling penting buat kita harus selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Penggunaan masker yang baik. Kita tidak boleh nih taruh masker di dagu, tidak boleh hanya pakai sebelahnya atau hanya nutupin mulut saja. Jadi kita gunakan masker yang baik. Ini dicantolin di telinga. Terus di bagian hidung kita rekatkan seperti ini. Oke. Dan yang paling penting lagi, bukan hanya penggunaan masker saja, tapi kita harus selalu cuci tangan. Lebih baik kalau kita cuci tangan di air mengalir. Tapi kalau kita tidak bisa cuci tangan di air mengalir, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Tetap dengan 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yang disepakati WHO. Kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada dan setelah kontak dengan orang lain. Oke, adik-adik semua, saya berharap dengan video ini kita semua bisa terberkati dan boleh jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan perlu diketahui yang akan melayani puji-pujian di pagi hari ini ada Bu Guru Tenji dan ada Bu Guru Dea. Iya, dan yang akan melayani untuk cerita kita di pagi hari ini adalah Bu Charlotta Jubuai. Iya, kita akan mulai dengan kita punya sekolah minggu di pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Anak-anak duduk yang tenang, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih teristimewa pemeliharaan Tuhan Yesus dari malam sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun. Kami mau mulai dengan sekolah minggu kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan, amin. Iya anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Anak-anak, ketahuilah bahwa burung-burung di udara saja Tuhan Yesus kasih makan. Bunga-bunga di taman saja Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus kasih warna yang cantik-cantik. Apalagi kita anak-anaknya, Tuhan Yesus akan memberkati kita selalu. Itulah janji Tuhan. Untuk itu, anak-anak Bu Guru undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menakur, tapi Tuhan beri makan. Tuhan dan
Iya, anak-anak masih dalam keadaan berdiri, kita mau menyanyi lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Anak-anak, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu persembahan yang sudah disiapkan boleh dapat dikumpulkan dan nanti minta tolong papa dan mama untuk store pada hari Jumat jam 7 malam. Untuk itu, mengiringi persembahan kita akan menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang manis, kita akan berdoa persembahan. Untuk itu, mari lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Tadi kami sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ada memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk perluasan nama-Mu di muka bumi ini. Berkati Papa dan Mama yang bekerja untuk kami, nama Tuhan Yesus juga memberkati hidup kami. Ini kami, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak, kita mau dengar cerita di pagi hari ini. Untuk itu, kita menyanyi lagu AL, KIT, AB. Ya, anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Shalom adik-adik sekalian, pada pagi hari ini Ibu Guru akan membawakan cerita untuk kita semua. Untuk cerita kita pada pagi hari ini, sebelum kita membaca dan mendengarkan, Ibu Guru minta untuk kita semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh terus mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami mohon Tuhan mau menolong kami semua, supaya firman yang kami baca, firman yang kami dengar, boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami.
Ya, baik anak-anak yang terkasih dalam nama kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita punya cerita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Untuk pembacaan firman Tuhan, Ibu Guru minta buat kita semua baca bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38 dengan perikop sebagai berikut. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, baik adik-adik sekalian, cerita kita pada saat ini bercerita tentang pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di sini yang menjadi peranan penting dalam cerita kita pada pagi hari ini adalah seorang wanita yang bernama Maria, di mana Maria ini adalah seorang wanita yang bertunangan dengan Yusuf. Dalam kehidupan setiap harinya, dia adalah seorang yang sangat sederhana, walaupun dari keturunan bangsawan, tetapi kehidupannya adalah sangat sederhana setiap hari di dalam rumahnya, dan dia adalah seorang pekerja yang rajin di dalam rumah. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa Maria sedang memberes-bereskan rumah, dan dia sedang mengambilkan kendi untuk mengambil air. Tetapi ketika ia sedang mau melakukan hal itu, tiba-tiba datanglah malaikat Gabriel dan bertemu dengan Maria. Ketika malaikat Gabriel datang, dan malaikat Gabriel itu menyapa Maria, malaikat Gabriel datang dan menemui Maria. Kemudian malaikat Gabriel itu berkata, "Hai kamu yang dikaruniai, Tuhan Yesus menyertai engkau." Ketika malaikat Gabriel itu berkata demikian, kemudian terkejutlah Maria mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Maria terkejut dan dia menatap kepada malaikat Gabriel, dan di dalam hatinya dia berkata, "Apa arti salam itu?" Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maksudkan dengan salam itu adalah tanda penyambutan kepada tamu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika malaikat Gabriel ini bertemu dengan Maria, malaikat Gabriel itu berkata kepada Maria,
Karena dengan rasa keraguan-raguan, ketakutan yang dialami oleh Maria ketika malaikat itu bertemu dengan Maria, kemudian malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan kamu takut, engkau beroleh karunia, dan saat ini aku menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus." Ketika Maria mendengarkan hal itu, dia masih dengan penuh keraguan-raguan. Tetapi malaikat Gabriel menguatkan dia kembali bahwa kasih karunia akan selalu beserta dengan engkau. Ketika Maria mendengarkan hal itu, Maria menjadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, bahwa Maria mengatakan kepada malaikat itu, "Aku ini hambamu, kiranya jadilah seperti apa yang Tuhan mau." Iya, adik-adik sekalian, lewat cerita tentang Maria dalam malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah. Bahkan kita harus yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kita dalam setiap hal apapun yang kita lakukan, dan kita selalu harus bersyukur bahwa lewat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus kita masih diberikan kehidupan, kita masih menjadi anak-anak yang baik, dan terutama mau menjadi anak yang selalu mencintai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman mau memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, guru mengajak kita semua untuk berdoa. Semua duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, tidak berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa dalam kerajaan surga. Bapa, kami berterima kasih buat cerita yang kami dengar pada saat ini. Kiranya cerita ini mau mengajarkan kepada kami semua sebagai anak-anak Tuhan, mau tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Lewat peristiwa kedatangan Tuhan Yesus, mau mengajarkan kepada kami semua untuk terus bersyukur dan berterima kasih, karena lewat peristiwa ini kami boleh diberikan kehidupan, kami boleh kenal satu dengan yang lain, kami boleh saling menyayangi dan juga menghormati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu dan semua sektor yang ada di Jemaat GKI Eden. Tuhan Yesus mau memberkati setiap anak-anak dalam kehidupan mereka setiap hari, yang bersekolah, yang bermain di rumah. Tuhan mau tolong mereka semua. Dan Tuhan juga mau menolong kedua orang tua mereka, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, supaya dalam kehidupan mencari nafkah, Tuhan mau terus memampukan mereka. Dan Tuhan juga mau memberkati kami semua, pengasuh-pengasuh yang ada di dalam Jemaat GKI Eden. Tuhan mau melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang mengatur setiap apapun yang kami lakukan. Untuk mengakhiri doa ini, guru ajak semua berdoa tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu guru ajak semuanya berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Terima
Immanuel Allah beserta kita. Iya anak-anak, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini telah selesai. Ibadah ini merupakan ibadah terakhir di tahun 2020. Tapi ingat, kita akan berjumpa lagi di ibadah Natal pada tanggal 19 Desember tahun 2020 di channel yang sama jam 10 pagi live streaming di GKI Eden Desti. Shalom.